Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari tanggal 16 Maret 2023. Waktu begitu cepat, saya senantiasa membaca tanggal selalu mendaki, Bapak, dari tanggal 1 Maret terus. Dari waktu keberangkatan saya dari tanggal 8 di Jakarta sampai saat ini tanggal 16 terus berjalan. Berarti kesimpulannya usia kita makin mendekati titik akhir. Dan kedua, berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus pimpinlah. Sebab hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan kata firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 25, banyak jalan yang disangka orang lurus kelihatannya lurus. Sebab manusia hanya memandang dan apa yang dia bisa lihat dan apa yang dia pikirkan, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Dan ujung-ujungnya kata firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 25, jalan menuju kelihatannya lurus, tapi ujungnya kenyataannya menuju maut. Nanti kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-7 dengan tema, hai anakku, berpeganglah kepada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku berarti buat kita semua sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus, supaya kita berpegang kepada firman Tuhan dan simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Itu tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar janjimu Bapa ku taruh dalam hatiku. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, simpan firman Tuhan, di situ Tuhan memberikan hikmat. Di sini katakan, aku adalah Yesus adalah Tuhan. Dan bicara juga keduanya, kalau kita bersama dengan Tuhan, ada makna juga, ada hikmat dari Tuhan. Supaya kita melangkah ada hikmat Tuhan. Kalau kita melangkah ada hikmat Tuhan, hidup kita selamat kita. Seperti contohnya 5 gadis yang bodoh, nggak ada hikmat dari Tuhan. Dia membawa pelita tapi tidak punya minyak, itu berarti bodoh. Tapi 5 gadis yang bijaksana ada hikmat Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan membawa pelita dan membawa minyak. Menanti kedatangan Tuhan kita butuh firman dan Roh Kudus. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Biar kita minta sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus akan tuntun hidupku. Sesuai dengan pujian saya, Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Ya sakala bakar ya siala. Roh Kudus pimpinlah, amin. Aku butuh Engkau ya Roh Kudus. Aku dalam perjalanan riasiki alam akar betul ya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu ya sakala bakar betul ya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan, tapi jangan salah langkah, jangan menyimpang. Hidup di luar firman Tuhan, jangan Bapak. Pimpinlah hidupku ya Roh Kudus, amin. Dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu ya Tuhan. Mulia segala macam. Haleluya.
dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa mulia segala macam. Oh Yesus, ya Roh Kudus, aku butuh Engkau Bapa. Pimpin ya Roh Kudus untuk mengajar aku di dalam kebenaran firman-Mu. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, besar Engkau Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu. Engkau melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Bapa, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang ku cintai, Yesus. Haleluya. Dan aku selalu memuji nama-Mu yang agung itu, Yesusku yang sempurna, Yesusku yang agung mulia. Amin. Haleluya Bapa. Sucikan mulutku sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan hatiku, pikiranku, supaya aku fokus baca firman Tuhan yang kudus. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Kuatkanlah Bapa, pimpinlah hidupku ya Roh Kudus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Saya menangis ada pimpinan Roh Kudus kan nuntun buat setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak salah langkah, tapi melangkah di jalurnya Tuhan, melangkah di dalam kasih karunia Tuhan, melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita senantiasa cinta Tuhan, membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, sesuai dengan tema, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur Sulaiman pasal 7
Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan, semua di dalam kasih karena Tuhan. Haleluya. Saya membaca Sulaiman pasal 7 ayat 1 sampai 27, demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Simpan ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyerang dekat sudut jalan, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di depan, di pada waktu senja, pada waktu petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat dengan setiap lingkungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringku telah kutabari dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berai hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai cebujukan, dengan kelicinan bibir itu yang menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, jangan hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan jangan menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27 yang terakhir, rumahnya ada di jalan kedua orang mati dan menurun ke ruangan-ruangan maut. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Sulaiman pasal 7 ayat 1 sampai 27, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Masalahnya kita sudah, saya katakan, hidup sebuah perjalanan. Bapak, Ibu, kalau melangkah bersama dengan Tuhan, ada firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup di luar firman Tuhan, di sini dikatakan ada seorang pemuda, saudara. Ya, kuliah di antara yang tak berpengalaman. Kudapati ada anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Ayat ke-7, kata firman Tuhan, kalau tidak berakal budi, berarti hidupnya tidak mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 53 ayat 3, oh Tuhan lihat dari surga mencari anak manusia, mencari Tuhan itu disebut berakal budi. Saya katakan, 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang membak pelita dan firman Tuhan. Mari kita hidup ini, minta pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita untuk selalu kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, dikatakan di sini ada seorang pemuda yang tidak berakal budi dan menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam, bertemu dengan perempuan sundal, mohon maaf, berjumpa dengan iblis dosa. Akhirnya berbuat dosa, jatuh di dalam dosa. Dosa jatuh di dalam cabul. Pada perempuan ini bicara sudah berkeluarga. Kalau kita ayat 19, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini hidup sebuah perjalanan.
Dan kalau ternyata jatuh di dalam dosa zina, berarti percabulan. Kalau dalam firman Tuhan dosa cabul, itu masuk di dalam neraka, saudara. Perbuatan daging. Baca di Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, nafsu. Itu terjadi karena ikuti nafsu dosa. Sampai dikatakan mari kita berbuat dosa. Sepanjang malam dikatakan berbuat dosa. Berbuat dosa ujungnya upah dosa maut. Dan sudah saya katakan kuasa maut ada di dalam tangan iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan beri kesempatan kepada iblis. Oleh itu minta pimpinan Roh Kudus supaya senantiasa firman Tuhan mengajar kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak dari Yesus, kita adalah milik dari Yesus. Kita berpegang kepada firman Tuhan dan firman Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan kita melangkah, tidak melangkah menurut kedagingan kita, tidak melangkah menurut hawa nafsu kita, tapi kita melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak mudah jatuh. Sudah saya katakan bahwa hidup sebuah perjalanan. Dan ternyata dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa kita peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah si iblis Lucifer, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat. Ada roh jahat di udara nih saudara. Banyak tantangan iblis tidak pernah berhenti. Sudah saya katakan dalam Ayub 1 ayat 7, waktu iblis ditanya sama Tuhan, dia dikatakan, aku menjelajah mengelilingi bumi. Iblis tidak pernah tidur. Oleh itu mari kita senantiasa seperti tadi saya baca firman Tuhan, Roh Kudus pimpin doa Raja Daud, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau ambil Roh Kudusmu dalam hidupku, tapi biar Roh Kudus kan tuntun kita. Karena Roh Kudus kan mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Persiapkan dirimu, persiapkan diriku untuk hari ini hari melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jadilah orang Kristen menjadi pelaku firman, bukan orang Kristen topeng, Kristen tanpa pertobatan, bukan KTP Kristen tanpa pertobatan, tapi Kristen yang bertobat, hidup dan langkah di dalam firman Tuhan, supaya langkah-langkah hidup kita tidak jatuh di dalam dosa, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kata firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Berarti mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, orang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amin. Kalau mendapatkan Tuhan, mendapatkan hikmat dan pengertian. Dan kata firman Tuhan saya bacakan semalam, akan menuju kepada jalan kehidupan. Amin. Roh Kudus kan tuntun hidup kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Kalau hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan pergumulan, aku jangan sampai jatuh ya Bapa. Roh Kudus akan mengajar dan memimpin kita. Aku hidup, jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Pimpin Roh Kudus dalam perjalanan setiap langkah hidupku sampai aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Aku mau cinta Engkau Yesus dan setia serta taat sampai aku masuk ke surga bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk dalam surga, bahagia, senang selamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan Roh Kudus kan pimpin hidup kita, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan sampai kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.